Sudah pada mandi kan? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah siap memuji Tuhan? Baik, kita akan segera mulaikan ibadah Pelnap saat pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah Pelnap saat pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kakak-kakak yang akan melayani, baik di dalam puji-pujian maupun firman Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau urapi adik-adik yang ada di rumah. Kami siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami siap bernyanyi untuk Engkau, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kak Elsa kali ini ditemani sama Kak Ana, sama Kak Oni. Hai Kak Oni, apa kabar? Baik dong. Kalau Kak Ana? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira gimana ya kabarnya adik-adik? Kita sapa adik-adik yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kalau Kak Elsa tanya, apa kabarnya? Adik-adik jawab, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke? Coba adik-adik di rumah sendiri ya. Apa kabarnya adik-adik? Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita semua berdiri, ambil jarak dulu. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, oke? Hadap ke kanan, kudaki, daki, daki, daki. Daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kiri ada nggak ya? Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku Yesus juga ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kak, berarti Tuhan Yesus tuh selalu ada ya untuk kita. Oh tentu Tuhan Yesus itu terus ada buat kita.
Kita senang, Tuhan ada. Kita sedih, Tuhan juga ada. Wah, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus juga ada di tempat adik-adik semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Sekali lagi sayang semua. Sayang semua. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini. Senang, begitu juga Tante Hana. Senang ketemu anak-anak pagi hari ini. Walaupun lewat udara ya. Pada pagi hari ini Tante Hana mau cerita.
tentang seekor burung. Nah, burung ini adalah burung yang bijaksana yang melindungi anak-anaknya. Anak mau dengar, mau lihat? Ya, kan duduk yang manis ya. Mungkin nanti ada hafalan, anak-anak duduk yang manis, siapkan bukunya, pensilnya, bolpennya untuk mencatat ayat hafalan. Ya, sekarang Tante Hana mau cerita, anak-anak perhatikan gambar ini. Nanti biar tidak terlewat ya anak-anak ya. Gambarnya bagus, ceritanya bagus, anak-anak dapat nanti dipraktekkan ya. Nah, anak-anak lihat pagi hari ini Tante Hana mau cerita melalui gambar. Apa judulnya anak-anak? Anak-anak pasti tahu ya. Judulnya Burung yang Bijaksana. Nanti anak-anak pasti ingat ya. Mungkin di rumah punya burung anak-anak. Oh, pasti ingat dengan ceritanya Tante Hana. Nah, pagi hari ini Tante Hana mau cerita tentang burung yang bijaksana. Nah, Tante Hana mau cerita. Pada suatu hari ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini dia ingin pergi ke hutan untuk berburu. Dia bawa senjata laras panjang anak-anak. Anak-anak mungkin yang pernah ke hutan pasti senang ya. Sama seperti seorang pemuda ini. Dia masuk di dalam hutan, lalu dia membawa bekal roti, minum, dan dia masuk di dalam hutan pagi hari yang cerah. Tentunya anak-anak senang ya. Kalau hutan itu tentunya banyak pohon yang hijau-hijau, warnanya indah-indah. Lalu banyak kicauan burung. Banyak dengungan suara binatang-binatang serangga. Tentunya senang ya, seperti pemuda ini pada hari yang cerah ini. Nah, dia pergi ke hutan. Lalu dia bawa senjata, bawa bekal makanan. Dia masuk di hutan, jalan terus. Jalan di hutan situ, masuk, lebih masuk. Dia menikmati, oh dia lihat pohon-pohon yang indah, yang hijau, anak-anak. Oh dia senang sekali kok warnanya indah-indah daun-daun di hutan ini. Mendengarkan suara serangga-serangga, burung-burung berkicau. Dia senang tambah berjalan-berjalan. Tanpa terasa dia ini lelah. Anak-anak lelah. Pada suatu di situ ada pohon yang besar sekali. Lalu dia menyenderkan badannya, lalu istirahat di sana anak-anak. Nah setelah dia menyenderkan kepalanya baru enak-enak. Dia dengar suara klepar, klepar, klepar. Sepertinya itu ada serangga yang takut. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Dia berdiri cepat-cepat. Dia berdiri cepat-cepat ya. Dia lihat dari jauh. Oh, dia perhatikan ada seekor burung yang memperhatikan anak-anaknya sedang ketakutan. Wah, induk burung ini tentunya merasa sedih ya. Dia tidak ingin anak-anaknya diganggu binatang lain, nanti binasa atau digigit, diapakan. Dia enggak mau anak-anak. Lalu dia pikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anaknya ini dari bahaya. Lalu si pemuda tadi yang seorang pemburu tadi melihat, kenapa ya burung ini kok seperti gelisah sekali. Anaknya cuit, gelebek. Kayak orang takut gitu ya. Anak-anak ini seperti takut sekali karena dalam bahaya anak-anak. Nah, lalu si pemuda ini tambah melihat dia di pohon itu ternyata ada anak-anak burung yang sedang cuek, ketakutan. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, ternyata dari bawah pohon, nah ada ular itu dari bawah melingkar ke atas. Nah, dia cari mangsa anak-anak. Matanya kecil, klip. Mulutnya
dijulurkan lidahnya, keluar masuk, keluar masuk. Nah, lidahnya itu anak-anak tahu bercabang dua. Wah, ular ini adalah ular yang berbisa ya. Tante Hana cerita ini ya, anak-anak ini ada ceritanya ini diambil dari Amerika Selatan. Di sana itu terkenal ular-ularnya ganas ya, banyak bisanya. Lalu pemuda ini melihat, oh anak-anak burung tadi itu takut ternyata ada ular yang sedang merambat dari bawah, berputar-putar di pohon. Nah, apa yang dilakukan induk burung ini? Pemuda ini perhatikan, wah pemuda ini ingin tahu apa yang dilakukan induk burung tadi. Nah, lalu dia terbang anak-anak. Nah, terbang, dia mencari sesuatu, dia turun kembali satu lagi, terbang lagi. Dia mendapatkan ranting dan ada daunnya. Wah, dia tahu sudah caranya bagaimana dia melindungi anak-anaknya yang dalam bahaya. Dia ambil ranting itu dan daun itu, dia naik turun anak-anak. Pelan-pelan dia mulai menutup sarang-sarangnya itu ya. Dia pergi ke anaknya tadi yang di dalam sarang. Daun-daun itu dia ambil, ranting itu naik turun, dia tutup satu persatu. Dia tutup di sarangnya itu, hati-hati sekali. Karena anaknya itu bisa celaka kalau terjadi sesuatu. Dia tutup sarangnya itu satu persatu dengan daun itu. Nah, setelah itu dia merasa pasti anak-anaknya ini aman sudah. Tidak ada yang ganggu lagi. Tetapi dia akhirnya merasa senang, dia terbang ke atas yang pohon yang lebih tinggi. Dia ingin memperhatikan anaknya ini, apa yang akan terjadi. Ya, burung ini bertengger di atas pohon anak-anak. Apa yang terjadi? Nah, ular tadi itu mulai naik lagi anak-anak. Dari bawah ke atas berputar. Lidahnya dikeluar masukkan. Lalu sampailah dia di sarang anak-anak itu. Wah, sarang burung tadi itu sudah terlindungi dengan daun-daun itu anak-anak. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah dia sampai ke situ, dia mulai mau makan anak-anak burung ini. Dia menunggu saat yang tepat. Dia buka mulutnya. Dia mau gigit. Lalu dia mau gigit anak-anak burung ini yang di dalam sarang ini. Satu persatu mau dia makan. Tetapi apa? Setelah dia mendekati daunnya ini, ular ini seperti ada yang memukul kepalanya. Teblok. Nah, ular ini sepertinya tuh takut dia. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dia turun kembali. Setelah dia dari pohon tadi, dia kalah, dia turun kembali anak-anak. Nah, dia lari pelan-pelan masuk di rumput-rumput itu, akhirnya menghilang. Wah, pemuda ini kaget. Loh, kok bisa ya? Ular tadi itu kenapa kok enggak makan? Begitu nyentuh daunnya seperti dia terpukul, lalu lari, dia kalah, dia lalu turun kembali, masuk di semak-semak, ular itu hilang. Nah, lalu burung tadi itu menghampiri anaknya. Nah, anak-anak mau lihat apa yang terjadi. Oh, burung ini sangat bersuka cita karena anak-anaknya itu selamat. Nah, tidak jadi dimakan sama ular tadi. Nah, lalu anak-anaknya ini tentunya sangat bersuka cita dengan ibunya. Apa yang terjadi anak-anak lihat ini? Oh, dia sedang bersuka cita, sedang bernyanyi, bersyukur anak-anaknya selamat. Ya. Nah, dari cerita ini pemuda ini ingin tahu ya,
apa sebenarnya kok ularnya tadi kok lari ya anak-anak ya. Wah, bingung dia. Kok bisa ya? Lalu pemuda ini memanjat pohonnya tadi yang ada sarangnya tadi. Dia ambil daunnya, rantingnya tadi. Dia bawa turun, dia bawa ke tempat tinggalnya. Sama tanya kepada teman-temannya, kepada penduduk di sana. Ada apa dengan daun ini? Nah, lalu di sana penduduk sana bercerita, itu adalah daun yang beracun. Makanya tadi ularnya begitu mau menekam, mau makan burung tadi. Nah, ular itu lari karena tubuhnya tidak kuat cium aroma racun itu di dalam daun ini. Makanya ular itu lari ya anak-anak ya. Sama seperti kita ya. Anak tahu tidak bahwa burung tadi itu digambarkan sama seperti Tuhan Yesus yang berkorban untuk anak-anak ya, menyelamatkan, menolong, melindungi anak-anak dari bahaya ya, seperti dia yang berkorban. Anak tahu tidak ini gambar apa? Tahu anak-anak ya? Itu gambar salibnya Tuhan Yesus. Nah, seperti Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita semua, untuk menyelamatkan anak-anak seperti burung tadi, menyelamatkan, melindungi, menolong ya. Anak-anak tidak boleh melupakan kasihnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada saat ini Tante Hana mau memberikan bacaan firman Tuhan ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Lalu kita akan baca bersama-sama dan jangan lupa nanti ada ayat hafalannya. Anak-anak boleh mencatatnya. Nanti minggu depan anak-anak boleh, nanti kalau anak-anak sudah melihat cerita ini, anak-anak bisa mengirimkan, bisa menghafalkan ya. Tante Hana akan membacakannya ya. Ayat ini ada di dalam Yesaya 31 ayat yang kelima. Ya, dengarkan baik-baik. Anak-anak lihat baik-baik. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi dan menyelamatkan, yang memelihara dan menjauhkan celaka. Nanti ulangi sekali lagi. Di dalam Yesaya 31 ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi dan menyelamatkan, yang memelihara dan menjauhkan celaka. Ya, satu lagi anak-anak, siapkan bukunya. Ya, ini adalah ayat hafalan. Supaya anak-anak bisa ikut hafalannya di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sekali lagi di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, anak-anak nanti bisa menghafalkannya dan anak-anak bisa mengirimkan kepada guru kelas masing-masing. Ya, sekian firman Tuhan. Kiranya anak-anak boleh mempraktekkan ya, mengingat kasihnya Tuhan Yesus ke dalam hidup anak-anak, merasakan bahwa Tuhan itu sebagai penyelamat, melindungi, menolong anak-anak. Sebentar kita akan akhiri, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Ya, anak-anak tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang sudah digambarkan melalui burung yang bijaksana ini seperti kasih Tuhan yang begitu besar, yang menyelamatkan
dan yang melindungi, menolong, memelihara kami. Tuhan Yesus juga menjaga kami dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus juga mengasihi kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, memberkati kedua orang tuanya, memberkati kami guru-guru yang ada. Tuhan memberkati kami di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tetap menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kesekian anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Dadah.